Saya barusan membawakan tema tentang studi S1 di Jerman. Sebenarnya yang saya gambarkan bahwasanya gimana pelajar S1 di Indonesia dapat meneruskan studi S1 di Jerman. Tadi saya sempat menjelaskan beberapa langkah mulai dari student college sampai Studienprüfung dan menuju ke perguruan Jerman. Jadi dari maksud saya tadi, saya pada intinya ingin mengajak pelajar Aceh untuk memberanikan diri kuliah di luar negeri, karena menurut saya di sini banyak sekali fasilitas yang benar-benar mendukung kita untuk bisa terus maju dalam karir dari segi apapun itu bentuknya. Mungkin beberapa hal yang saya harapkan kedepannya adalah lebih lengkapnya informasi tentang sekolah luar negeri khususnya Jerman, yang dimana menurut saya itu sangat membantu segala sesuatunya. Yang mungkin saya tujukan secara langsung kepada Jerman dan negara Aceh kita. Yang kedua, saya harapkan adanya motivasi yang lebih dari pelajar-pelajar Aceh untuk selalu mengembangkan dan memajukan kita Indonesia. Yang saya presentasi tadi adalah tentang bagaimana Pemda Aceh belakangan ini beberapa tahun terakhir memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh untuk sekolah di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Aceh, untuk memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan Aceh ke depan. Nah, sesuatu yang saya tekankan tadi adalah ke depan program beasiswa ini harus terus ditingkatkan dan disebarkan pengiriman mahasiswa itu ke beberapa negara yang lain supaya alumni dan bidang ilmu yang diterima oleh anak-anak Aceh akan lebih bervariasi, dan ini akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar pada pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Saya merekomendasikan seperti saya bilang tadi adalah tentang kelanjutan dan peningkatan dari program beasiswa ini. Hasil dari program beasiswa ini mungkin kita tidak bisa lihat dalam 5-10 tahun ke depan, tapi dalam 15-20 tahun ke depan Aceh akan memiliki sumber daya manusia yang luar biasa berupa alumni-alumni yang ratusan bahkan ribuan orang pulang ke luar negeri, dan mereka akan memberikan pembangunan dan memberikan pemikiran-pemikiran inovatif dalam pembangunan Aceh. Dan ada banyak masalah sebenarnya, tapi salah satu yang paling utama itu adalah kesiapan dari sisi calon penerima beasiswa itu sendiri, adalah kesiapan orang-orang untuk belajar ke luar negeri. Kita masih terkendala dengan bahasa, kita masih terkendala dengan pengetahuan atau informasi yang bisa kita dapatkan tentang luar negeri. Yang kedua adalah masalah dengan pengelola beasiswa sendiri. Kita harus akui bahwa dalam pengelolaan beasiswa masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan. Antara lain dengan menetapkan fokus-fokus atau bidang-bidang tertentu yang sangat urgen untuk pengembangan Aceh dan yang kemudian akan dikirimkan ke luar negeri. Untuk teman-teman yang sedang studi di sini, termasuk juga saya di sini, harapan saya adalah kita harus mengembangkan diri, bukan hanya belajar dari rumah pustaka kampus, tapi juga harus membangun jaringan, karena jaringan itu yang akan membantu kita ke depan untuk mengembangkan ide-ide dan pemikiran kita. Dengan jaringan kita akan lebih mudah. Jaringan kita bukan hanya dengan antara mahasiswa kita dengan Pemda, tapi dengan antara mahasiswa dengan peneliti di luar negeri, dengan universitas, dengan beberapa elemen lain yang akan memudahkan dan membantu dalam usaha mewujudkan harapan-harapan kita. Yang kedua, harapan saya kepada calon-calon penerima beasiswa, calon-calon mahasiswa lain, teruslah berusaha, teruslah bermimpi untuk dapat melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bagaimanapun caranya, insya Allah akan memperoleh beasiswa itu. Kalau Anda siap, tidak dengan beasiswa Pemda, tapi tetap akan dapat beasiswa lain. Ada ratusan peluang beasiswa lain yang tersedia. Teman-teman yang ada di Eropa akan membantu Anda memberikan
informasi tentang beasiswa tersebut. Oke, terima kasih. Saya membuka permasalahan ini dari sisi perencanaan kota, dari sisi pertumbuhan kota, di mana saya melihat perkembangan kota Banda Aceh saat ini, di mana lapangan usaha yang sangat kurang, sangat tidak baik di sektor industri, kemudian juga meningkatnya ketergantungan kita terhadap sektor pemerintahan dan juga kejatuhan berbagai sektor lainnya, sehingga ketergantungan kita terhadap pemerintahan menjadi lebih tinggi. Dan hal ini membuat alumni, tidak hanya alumni mahasiswa beasiswa Aceh, tapi juga sumber daya manusia di Aceh itu melihat sektor pemerintahan sebagai sektor yang sangat potensial bagi masa depannya, sehingga meningkatkan harapan agar mereka ingin menjadi PNS di suatu hari di masa depannya. Dan ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan kota, karena kota adalah akumulasi kegiatan, dan akumulasi kegiatan yang digerakkan oleh industri itu jauh lebih produktif daripada ketergantungan kita terhadap sektor pemerintahan. Sebagaimana tadi dari berbagai case tadi yang saya tampilkan di presentasi saya, misalnya tentang reverse brain drain di Thailand dan di India, saya merekomendasikan pembentukan scientific diaspora, organisasi mahasiswa scientific yang saat ini masih sangat kurang. Kita mahasiswa Aceh kebanyakan fokus dalam pembangunan jalinan sosial, organisasi yang bersifat jalinan silaturahmi, sehingga kita merupakan organisasi yang bersifat ilmiah. Dan itu kemudian saya mengusulkan agar pembentukan organisasi profesional bagi profesional Aceh yang ada di luar negeri, dan juga merekomendasikan pemerintah agar membuat reverse brain drain project seperti yang dilakukan oleh Thailand, termasuk membangun institusi yang dapat mendukung